Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok B2 dan kali ini kami bakal menjelaskan mengenai manajemen populasi penyu di TCSI. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok B2 ada saya sendiri, Paula Bintang Oriatari dengan nomor 22095 sampai ke 017. Ada saya Armanda Punani dengan nomor terakhir 012. Saya Winda Lara Ersatia dengan terakhir 013. Saya Winda Udiananda dengan 3 digit nomor 016. Dan ada saya Shenya Vita Pramuda dengan 3 digit nomor 010. Ikutin kami ke TCC. Sekarang kami udah ada di TCC. Yuk ikutin kita. Yang pertama yaitu persiapan pemantauan. Jadi sebelum melakukan pemantauan diperlukan persiapan. Salah satunya yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang diperlukan relatif bervariasi tergantung dari target atau tujuan pemantauan. Untuk alat dan bahan sendiri yang pertama ada kertas data dan juga alat tulis atau pensil, lalu gulungan dan juga pita meteran, kemudian jangka sorong, kemudian alat penimbang penyu dan juga telur penyu, tali berukuran besar, label, dan botol-botol atau tabung-tabung kecil untuk menyimpan sampel jaringan tubuh penyu, misalnya seperti sampel genetik serta goret penyu. Alat dan bahan selanjutnya yaitu ada alat pengambil sampel jaringan yang berupa biopsi pinches atau gunting atau juga pisau bedah, kemudian larutan pengawet. Untuk pengawet material pemeriksaan genetik diperlukan alkohol 70%, lalu kemudian ada gloves atau sarung tangan, kemudian kapas atau tisu, lalu ada penanda logam atau metal tag dan juga pemasangannya, kemudian ember atau kontainer untuk memindahkan telur penyu jika diperlukan, dan yang terakhir yaitu temperatur logger atau data logger untuk mengukur temperatur sarang kulit penyu. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan waktu dan jumlah pemantau. Pemantauan bisa dilakukan pada malam, pagi, dan juga sore hari. Pemantauan malam umumnya dilakukan untuk mengumpulkan data yang setidaknya meliputi jumlah penyu yang naik bertelur, jumlah sarang telur penyu, dan data morfometri penyu, kemudian sampel jaringan tubuh penyu, serta pemasangan metal tag. Kemudian pemantauan pagi umumnya dilakukan yang berhubungan untuk mengamati jejak atau trek penyu untuk menduga jumlah individu yang naik pada malam sebelumnya serta jumlah sarang telur penyu yang dihasilkan. Kemudian pemantauan pada sore hari umumnya berhubungan dengan sarang telur penyu dan segala data yang terkait dengannya, misalnya angka penetasan rasio kelamin putih yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu persiapan teknis pelaksanaan. Berdasarkan cakupan wilayah dan data yang dilakukan, survei dapat dibagi menjadi dua, yaitu segi intensif dan juga segi ekstensif. Segi ekstensif bisa dilaksanakan sekali dan dalam waktu yang relatif singkat di awal pelaksanaan suatu program konservasi penyu. Sedangkan segi intensif seperti namanya dilaksanakan dengan intensif selama masa peneluran dalam kurun waktu panjang atau beberapa puluh tahun. Penyu adalah salah satu hewan reptil yang bertelur dalam jumlah besar. Dalam satu sarang, penyu biasanya menghasilkan sekitar 100-150 butir telur. Meskipun jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada spesiesnya, proses bertelur biasanya dilakukan di malam hari di pantai berpasir tempat penyu menggali lubang menggunakan sirip belakangnya. Setelah bertelur, penyu akan menutup sarangnya dengan pasir untuk melindungi telur dari predator dan kelembapan. Frekuensi bertelur per musim peneluran penyu betina dapat bertelur hingga 2-8 kali per musim, tergantung spesiesnya. Contohnya penyu lekang itu biasanya bertelur lebih sering dibandingkan spesies lain. Untuk interval bertelur per musim peneluran, ini interval antar sarang berkisar 10-20 hari, di mana penyu membutuhkan waktu ini untuk memproduksi telur baru sebelum bertelur kembali. Selanjutnya untuk interval remigrasi, di mana sebagian besar penyu kembali ke pantai untuk bertelur setiap 2-4 tahun, bergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Penyu belimbing cenderung memiliki interval remigrasi lebih panjang dibandingkan spesies lainnya. Selanjutnya, untuk angka penetasan, di mana angka keberhasilan penetasan berkisar antar 50-80%, tergantung pada suhu sarang, kelembapan, dan perlindungan dari predator atau gangguan manusia. Faktor-faktor lingkungan seperti suhu, kualitas habitat, dan aktivitas manusia juga sangat mempengaruhi parameter ini.
Musim penyu bertelur bervariasi, tergantung pada spesies penyu dan lokasi geografisnya. Di daerah tropis, cenderung bertelur sepanjang tahun, tetapi paling sering bertelur antara bulan Maret hingga Juni, tergantung pada wilayahnya. Dan aktivitas bertelur juga biasanya meningkat selama musim kemarau. Sementara pada daerah subtropis, musim bertelur biasanya lebih terbatas pada bulan-bulan hangat seperti Mei hingga Agustus karena suhu yang lebih hangat diperlukan untuk inkubasi telur. Dan untuk spesies tertentu seperti penyu sisik, itu biasanya bertelur antara bulan April hingga November dengan puncak aktivitas di bulan Juli dan Agustus. Untuk penyu lekang, memiliki musim bertelur yang singkat, biasanya antara bulan Juli hingga Oktober saja, dan di lokasi seperti India atau Meksiko. Faktor-faktor lingkungan seperti cuaca, suhu laut, dan pergerakan pasang surut juga mempengaruhi waktu bertelur. Penyu umumnya lebih memilih malam hari untuk bertelur guna menghindari panas ekstrim dan predator. Musim bertelur penyu ini sangat penting untuk dipantau karena berkaitan erat dengan upaya konservasi termasuk perlindungan dari pantai bersarang dan pengendalian predator. Tempat penetasan telur atau tempat penyu bertelur biasanya dilakukan di pantai berpasir yang tenang, jauh dari aktivitas manusia untuk melindungi telur dari predator dan menjaga kelembapan serta suhu yang optimal. Sarang biasanya dikelola melalui pengawasan ketat, pemindahan telur ke lokasi aman jika diperlukan, dan pemantauan suhu untuk memastikan rasio jenis kelamin tukik yang seimbang. Penandaan dilakukan untuk menghindari gangguan dan tukik dilepaskan ke laut pada malam hari untuk mengurangi resiko di mangsa. Pengelolaan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan reproduksi dan mendukung upaya konservasi jangka panjang. Proses penetasan, kemunculan ke permukaan pasir, dan pelepasan ke laut bagi tukik mesti kondusif bagi daya tahan hidupnya. Di TCEC, proses peneluran dilakukan dengan menanam telur penyu ke dalam pasir, dan tingkat keberhasilan dari telur yang menetas adalah sekitar 65% saja. Namun, bila menggunakan inkubator, keberhasilan telur menetas mencapai 95%. Dalam 2 tahun belakangan ini, TCEC baru menggunakan inkubator, dan nanti bila inkubator penuh, sebagian telurnya akan ditanam di pasir. Telur-telur penyu ini didapatkan dari nelayan-nelayan yang datang langsung ke TCEC. Para nelayan yang datang memberikan telur akan mendapatkan intensif terhadap telur yang mereka sarangkan. Dari bulan Januari sampai Juli, TCEC sudah mendapatkan sekitar 2.500 telur. Setelah nanti telur-telurnya menetas, mereka pun dipindahkan ke dalam kolam-kolam dan dirawat di sana. Setelah 2-3 bulan, barulah tukik ini dilepas ke laut. Biasanya, di kehidupan alaminya, tukik yang menetas akan langsung berenang ke laut. Namun, daya survival mereka sangat rendah dan rentan dimakan predator. Identifikasi jenis penyu dapat dilakukan berdasarkan morfologi penyu yang ditemukan dengan mencocokkan dengan panduan yang ada. Identifikasi penyu dapat dilakukan secara langsung atau dengan cara mengambil gambar penyu tersebut terlebih dahulu. Nah, untuk jenis-jenis penyu yang seringkali ditemukan di Indonesia sendiri ada 3 jenis. Yang pertama adalah penyu hijau, penyu belimbing, dan juga penyu sisik. Nah, apa sih perbedaan dari penyu-penyu tersebut? Untuk mengidentifikasi jenis penyu, dapat melihat pada perbedaan karakteristik eksternal yang dapat dilihat dari jenis cangkangnya, jumlah skuts kostal, skuts inframarginal, scales prefrontal, dan juga scales postokular yang dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, yang pertama ada penyu belimbing atau Dermochelis coriacea. Untuk penyu belimbing sendiri, dia memiliki jenis cangkang atau shell yang lunak, serta tidak memiliki sisik sama sekali, baik skuts kostal, skuts inframarginal, scales prefrontal, dan juga scales postokular. Lalu yang kedua adalah penyu hijau atau Chelonia midas. Penyu hijau ini memiliki jenis cangkang yang keras, lalu dia memiliki jumlah skuts kostal sebanyak 4 pasang, skuts inframarginal sebanyak 4 pasang, scales prefrontal berjumlah 1 pasang, dan juga scales postokular berjumlah 4 pasang. Dan yang terakhir adalah penyu sisik atau Eretmochelis imbricata. Penyu sisik memiliki jenis cangkang yang keras juga, lalu memiliki jumlah skuts kostal sebanyak 4 pasang, skuts inframarginal sebanyak 4 pasang, scales prefrontal sebanyak 2 pasang, dan scales postokular sebanyak 3 pasang.
Nah, setelah mengidentifikasi jenis penyu, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi jenis kelamin dari penyu tersebut. Perbedaan jenis kelamin pada tukik sebenarnya sangat sulit untuk dibedakan, karena pada tukik hanya menunjukkan sedikit atau bahkan tidak memperlihatkan struktur tubuh yang jelas untuk diidentifikasi jenis kelaminnya. Maka dari itu, identifikasi jenis kelamin penyu ini dapat dilihat setelah penyu beranjak dewasa. Nah, ketika dewasa, biasanya ciri-ciri yang khas untuk membedakan penyu jantan dan juga betina adalah bagian ekornya, yang mana penyu jantan memiliki ekor yang lebih panjang karena terdapat organ reproduksi pada penyu jantan. Selanjutnya yaitu menghitung populasi. Data jumlah trek penyu yang berakhir dengan sarang telur penyu adalah salah satu parameter penting dalam menduga ukuran populasi penyu yang bertelur di suatu lokasi peneluran. Agar seragam, maka di Indonesia satuan waktu dimaksud sebaiknya ditetapkan per tahun. Parameter lainnya adalah frekuensi bertelur seekor penyu per musim peneluran atau yang secara singkat disebut dengan frekuensi bertelur. Dengan demikian, maka jumlah atau ukuran populasi penyu di suatu peneluran per tahun adalah dapat dihitung dengan rumus ukuran populasi bertelur tahunan sama dengan total sarang telur penyu per tahun dibagi dengan rata-rata jumlah sarang telur penyu yang dihasilkan per induk per musim. Pemberian tag pada penyu membantu mempelajari kebiasaan bertelur, migrasi, dan pertumbuhan penyu. Tag yang digunakan biasanya dari logam inkonel atau titanium. Data seperti nomor tag, lokasi, ukuran tubuh, dan jumlah telur dicatat untuk mendukung konservasi penyu secara berkelanjutan.